Seorang siswi di Surabaya layak dicontoh karena mengelola puluhan ton sampah organik. Meski angka itu jauh dari beban sampah di kota Surabaya yang mencapai 1.600 ton per hari, namun apa yang dilakukan Evelyn memiliki dampak besar karena setidaknya puluhan ton sampah organik tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Tangan kecil Evelyn Anuriadin tak henti bergerak mengolah sampah organik agar tak turut tertimbun menghasilkan gas metan yang bisa setiap saat memicu kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA. Evelyn bergiat dalam Zero Organic Waste dengan membudidayakan maggot atau larva dari Black Soldier Fly atau BSF. Ia berhasil mendorong sekolah dan teman-temannya di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Surabaya membuat bengkel maggot untuk mengolah sampah organik di sekolah dan di rumah-rumah mereka. Selepas sekolah, dengan diantar ibunya, ia memungut sampah-sampah organik dari pasar dan penjual buah. Siang itu, Evelyn mendapatkan kupasan kulit buah dari penjual nanas tak jauh dari sekolahnya. Meski mendapatkan banyak cibiran dan dianggap aneh, semangat Evelyn tak surut. Tentu apa yang Evelyn jalani tak lazim dilakukan anak seusianya. Jawabnya, ngapain malu? Kan aksi saya ini kan bisa membebaskan lingkungan dari sampah organik, juga dapat menguntungkan pedagang yang kebingungan untuk membuang sampah organik, jadi saya ambil ke tempat mereka. Setibanya di rumah, sampah organik itu langsung ia bawa ke lantai 2 rumahnya yang menjadi tempat budidaya maggot. Siang itu, ia mendapatkan 25 kg sampah organik. Evelyn rutin mencatat berapa sampah organik yang ia pungut setiap harinya. Sampah organik itu menjadi makanan bagi maggot peliharaannya. Mungkin Anda akan berpikir, bisa apa anak setara SMP ini mengubah keadaan? Tapi ingat saja yang sudah Evelyn lakukan. Sejak Januari lalu, total 23,5 ton sampah organik berhasil ia kelola sehingga tak berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah sebanyak itu ia urai dengan membudidayakan sekitar 622 kg maggot. Upaya keras Evelyn berhasil meyakinkan sang ibu, Jaria, yang awalnya marah karena jijik melihat larva maggot. Kini Jarialah yang menjadi teman setia Evelyn. Karena di situ mental anak tersebut jadi kuat, Pak. Dapat nyinyiran dari orang banyak, juga dapat ejekan dari teman-teman. Akhirnya dia akan menjadi kuat. Akhirnya sampai sekarang bertahan dan rencananya juga berlanjut menjadi proyek yang berkelanjutan. Dari aksi peduli lingkungan ini, Evelyn berhasil mencukupi kebutuhan sekolahnya sendiri. Di halaman rumahnya yang sempit, ia beternak lele dengan pakan maggot. Lele itu lantas ia jual. Residu pakan maggot yang bisa digunakan untuk kompos dan pupuk organik juga ia jual membantu ekonomi keluarga. Berbagai penghargaan ia dapatkan dari aktivitasnya peduli terhadap lingkungan. Tetapi yang paling Evelyn harapkan, langkahnya bisa diikuti orang-orang sekitarnya, termasuk teman-teman sekolah. Sampah makanan tidak terbuang sia-sia, terus teruntuk pakan maggot, terus habis itu cara untuk merangkul teman-temannya yang awalnya tidak peduli dengan sampah jadi peduli. Evelyn memang masih setara SMP, tapi kini ia dipercaya mendampingi sejumlah kampung untuk mempopulerkan Zero Organic Waste melalui budidaya maggot. Di saat banyak orang masih berbicara tentang efek rumah kaca dan dampak bagi perubahan iklim, Evelyn bahkan sudah jauh melangkah dari dalam rumahnya yang sederhana di sebuah perkampungan padat penduduk di kawasan Nginden, Surabaya. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.